Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi ini. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih berjumpa tatap muka melalui video ini untuk membagikan renungan pagi. Ini semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga pada pagi hari ini masih kita bisa merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus 2000 tahun lalu sudah memperjelas, sudah mengenapkan di mana tertulis di dalam Alkitab yang untuk kita ikuti, taati dan setia. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, di pada pagi ini kita mengingatkan supaya kita jangan lalai, supaya kita jangan lupa, karena godaan-godaan dunia ini kita bisa lupa, karena pekerjaan dunia ini kita bisa lalai. Dari itu Bapak Saudaraku, saya membagikan firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita supaya kita benar-benar fokus utamakan Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia ini sebentar saja, hanya singgah. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita utamakan kehidupan yang kekal itu, karena untuk itulah kita dilahirkan ke dunia ini, bukan untuk dunia. Karena dunia ini kita singgah saja, sama seperti tubuh kita. Tubuh kita hanya kita pinjam. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, kalau kuat 80 tahun. Hanya itu kita bisa pakai tubuh kita ini, daging kita ini. Dari itu kita akan berangkat meninggalkan tubuh kita ini. Jadi masalahnya sekarang ini, jika kita meninggalkan tubuh kita ini, kemana kita? Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab. Di pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi katanya kepada kita, buktinya kita adalah Tuhan, adalah anak Tuhan, kita itu harus mengasihi, karena Allah itu adalah kasih. Jadi kita harus ada tanda sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita itu tidaklah sama seperti dunia, tapi kita harus tampil beda jika kita mengatakan anak-anak Tuhan. Jadi jelas di sini tadi katanya kepada kita supaya kita itu sama seperti Tuhan. Kenapa? Karena kita diajari, dituntun, dibimbing, supaya kita sama seperti Tuhan Yesus. Ayat 8 mengatakan kepada kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari sini katanya tadi kepada kita, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Walaupun kita mengatakan saya ini adalah anak Tuhan, tapi jika kita tidak mengasihi, itu katanya tidaklah anak Allah. Hanya diri kita yang mengatakan kita ini adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena harus ada buktinya, harus ada tandanya bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak, walaupun mungkin di dalam dunia ini saat ini, akhir-akhir zaman ini, kasih itu sudah menipis, kita harus tegakkan
harus tegakkan kita tidak sama seperti dunia ini, tapi kita itu tunjukkanlah kasih kita itu kepada sesama kita manusia. Jadi ini semua saudaraku diajarkan kepada kita supaya kita jangan mengikuti arus dunia ini, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Kita mengikuti firman-firman kebenaran yang tertulis kepada di dalam Alkitab untuk kita ikuti. Jadi ayat 10 mengatakan kepada kita, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi sini katanya dari kepada kita, itulah kasih itu, di mana Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini tahun 2000 lalu. Itulah membuktikan kasih itu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya satu pun isinya tidak binasa. Itu sehingga itu Dia turunkan anaknya ke dunia ini adalah Tuhan Yesus, di mana semalam kita memperingatinya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, di mana itu harus kita renungkan. Jangan kita hanya merayakannya kenaikan Tuhan Yesus, tapi itu bermakna pada kita, karena jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak akan turun, Roh Tuhan tidak akan turun. Jadi betapa bahagianya kita jika Tuhan Yesus naik ke sorga, sehingga Roh Kudus datang ke dunia ini untuk menuntun, membimbing, menyertai, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman. Jadi sangat-sangat luar biasa kasih Tuhan itu kepada kita. Sangat luar biasa. Tuhan itu tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi kita itu diberi rohnya dan masuk dalam hati kita ini untuk membina, menyertai, menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita undang Roh Kudus supaya kita itu betul-betul memahaminya, apa yang harus kita lakukan. Sudah mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi katanya kepada kita, jika Allah begitu sedemikian mengasihi kita sehingga Dia rela mengorbankan anaknya, darahnya tercurah di kayu salib, jadi kita juga harus berkorban kepada saudara-saudara kita, sama seperti Tuhan Yesus. Karena kita ini adalah generasi penerus, karena kita ini adalah anak-anaknya. Jadi kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jadi memang itu Bapak Saudaraku sangatlah sukar, sangat-sangat sukar. Karena Bapak Saudaraku, karena kita harus menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan hawa nafsu kita. Jadi itu sangatlah sukar, karena rata-rata pada umumnya manusia adalah menyenangkan dagingnya. Dia hidup berusaha mati-matian untuk menyenangkan dagingnya. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan harus kita menanggalkan kedagingan kita. Jadi itu sangatlah sukar, sangatlah sukar. Makanya jelas firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku yang maunya kita yang mendengar video ini, kita yang terpilih. Kenapa? Maka dari itu Bapak Saudaraku, kita buat renungan setiap pagi ini untuk mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah mengenal Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi firman Tuhan mengatakan satu pun kita ini tidak pernah melihat Allah. Jadi satu pun kita ini tidak pernah melihat Allah. Hanya kita mengetahuinya melalui firman. Semua
dunia diciptakan kita tidak satupun melihatnya, tapi kita mengetahuinya bahwa dunia diciptakan adalah dengan firman, adalah dalam firman. Jadi makanya Bapak Saudaraku, supaya kita konkret mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, apakah ada Allah, apakah tidak, itu harus kita kembali kepada Alkitab. Karena situ petunjuk yang diberikan kepada kita bagaimana dunia menciptakan beserta isinya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, sehingga itu kita akan ragu. Kita akan ragu kemana kita akan pergi. Sehingga banyak orang manusia pada saat ini pasrah, suka-suka Tuhan lah. Mau kemana aku taruh, mau ke neraka, mau dianyutkan, mau ke sorga, itu urusan Tuhan. Padahal Bapak Saudaraku, sudah ada petunjuk, sudah ada jalan, sudah ada cara, sudah ada Alkitab. Alkitab yang harus kita taati dan setia. Jadi tidak lagi ada alasan suka-suka Tuhan. Kenapa manusia mengatakan seperti itu, saudaraku? Seakan-akan dia tidak mau tahu. Padahal ada Alkitab harus yang kita baca, supaya kita mengerti apa jalan-jalannya Tuhan, apa cara-cara Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena tahun 2000 lalu Tuhan Yesus sudah menunjukkan, sudah memberi jalan kepada kita, supaya kita taat dan setia. Jadi ayat 13 mengatakan kepada kita, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi sini katanya tadi kepada kita sudah mengetahuinya, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya. Jadi sini katanya tadi kepada kita mengetahuinya bahwa kita itu ada dalam Allah atau tidak, sudah dikaruniakan kepada kita rohnya, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang dimateraikan kepada kita, seperti firman yang 3 hari lalu. Itu Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman supaya kita mengerti. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah akan mengajari, membimbing, menuntun kita dan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, bagaimanapun kita membaca Alkitab ini, tentu kita tidak akan paham. Yang kita paham adalah bagaimana semua raja-raja, bagaimana dunia diciptakan, bahkan juga semua nabi-nabi itu hanya kita mengetahuinya, tapi rahasia firman Tuhan ini tidak akan dibukakan kepada kita. Kenapa? Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa membukakannya, hanya Roh Kuduslah yang bisa mengajari kita supaya kita paham untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Makanya banyak manusia menafsirkannya bermacam-macam cara. Jadi sebetulnya firman Tuhan ini nggak perlu ditafsirkan, tapi ada Roh Kudus yang mengajari kita. Ayat 14 mengatakan kepada kita, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Jadi sini katanya Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Allah, kita sudah mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan, kita akan
diangkat menjadi anak-anaknya. Dan bukan hanya di bibir saja. Bukan hanya kita di bibir saja Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Bapa kita. Tapi kita harus mengikuti jejaknya, mengikuti ajarannya, mengikuti apa rencana Tuhan kepada kita. Jadi tidaklah cukup hanya di bibir saja saya ini orang-orang Kristen, saya ini adalah anak-anak Tuhan. Tidak hanya cukup di bibir saja, tapi kita harus praktekkan. Harus praktekkan firman Tuhan yang kita baca ini, harus kita uji. Jadi tidak cukup hanya kita santai-santai bahwa kita ini sudah selamat. Jadi ayat 16 katanya kepada kita, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Jadi katanya kepada kita tadi, harus kita tegakkan bagaimana Yesus sudah mengasihi kita. Darahnya sudah tercurah untuk kita. Dia dicambuk, dia dihina, dia diejek demi kita. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, kita juga rela. Satu keharusan kita rela untuk mengabdi kepada saudara-saudara kita. Kita juga harus mengasihi sesama manusia. Jadi tidaklah kita ini hidup egois. Tidaklah kita ini hidup mementingkan diri sendiri, tapi kita ini hidup untuk sesama manusia. Jadi makanya Bapak Saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan ini sangatlah sukar jika kita masih kedagingan, jika kita belum menanggalkan kedagingan kita, jika kita belum menanggalkan hawa nafsu kita, kita akan larut di dalam dunia ini. Kita tidak akan mau taat dan setia, karena menjalankan firman Tuhan ini dan taat dan setia ada satu keharusan menanggalkan kedagingan kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak akan memahaminya. Jadi ayat 17 mengatakan kepada kita, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi kita tahu bahwa ada penghakiman. Nah, jadi kita harus tahu, jangan kita mengatakan saya ini sudah selamat oleh darah Yesus, dosa saya sudah ditebus, dibayar dengan lunas. Memang betul Bapak Saudaraku, memang Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi bukanlah ketika Yesus mengampuni kita sudah diampuni sampai kita dipanggil. Ibaratkan begini Bapak Saudaraku, ada utang kita itu begitu banyak, kita tidak mungkin lagi bisa melunasinya karena utang kita sangat banyak. Tapi ada saudara kita sangat mengasihi kita, karena pinjaman kita itu mengatakan, jika engkau tidak membayar, kamu akan masukkan ke penjara. Itu kata tempat peminjaman kita itu. Sehingga ada kasihan melihat kita, karena kita itu bagaimanapun gak bisa membayarnya, pasti kita masuk penjara. Sehingga dia datang kepada kita, saudaraku, aku sangat mengasihi kamu, ya udahlah, aku akan membayar utangmu itu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dia ngasih sehingga dibayarnya lunas utang kita itu, sehingga kita tidak jadi masuk ke penjara. Tapi dari situ ke depan dia bilang tadi, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kita kan masih ada hidup, kita masih perlu dana, sehingga kita berutang lagi. Sehingga utang kita itu kita yang bertanggung jawab, bukan lagi saudara kita itu, karena katanya jangan berbuat utang lagi. Jadi begitulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, begitu banyak dosa-dosa kita, tidak mungkin lagi kita selamat.
Karena dari dosa keturunan kita, dari Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Bahkan dari nenek-nenek kita sudah berbuat dosa. Kita tidak mungkin lagi bisa diperbarui. Kita tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Tapi Yesus datang untuk menebus dosa-dosa yang lama kita itu. Dari Adam dan sampai kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, semua dosa kita ditebus. Dari situ ke depan harus kita bertanggung jawab. Jadi makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan mengatakan saya ini sudah selamat. Jika Yesus datang ke dunia ini, kita akan dihakimi. Umpama jika kita mengenal Tuhan Yesus, menerima Yesus menjadi juru selamat kita, di situ kita mati, tentu kita selamat. Tapi kita kan belum, begitu kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita kan belum mati. Kita masih ada perjalanan menempuh kehidupan ini berapa tahun ke depan. Jadi itu harus kita bertanggungjawabkan. Jadi makanya jelas di sini tadi katanya tadi kepada kita ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung 17 ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi ada hari penghakiman. Jadi jelas. Jadi jika kita menganggap Yesus sudah disalib di kayu salib dan dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, kita tidak berdosa lagi, tentu tidak perlu penghakiman. Tentu tidak perlu penghakiman, karena ini bukannya untuk manusia yang tidak mengenal Tuhan. Karena membaca Alkitab ini tentu yang mengenal firman Tuhan. Jadi jangan mengatakan itu kan dihakiminya itu kan bukan yang mengenal Tuhan. Ini bukan, ini untuk kita, karena kita yang membaca ini. Makanya yang membaca inilah untuk kita lah firman Tuhan ini. Siapa yang membaca firman Tuhan ini? Untuk kita. Jadi bukannya untuk yang dulu nabi-nabi dulu, bukannya orang tidak mengenal, tapi kini di sini kata jelas tadi kepada kita, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi kita tahu bahwa ada menunggu penghakiman. Kita dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Jadi makanya kita ketika hamba Tuhan menguburkan orang meninggal itu, dia diiringi dengan perbuatannya. Apa nih perbuatannya dalam dunia ini. Jadi tidaklah semua manusia asal percaya masuk surga. Tidak, sesuai dengan Alkitab. Jadi makanya Bapak Saudaraku, kita harus waspada. Sangat-sangat waspada, karena Alkitablah petunjuk, Alkitablah gambaran, Alkitablah contoh, Alkitablah ikutan untuk kita mendapatkan kerajaan surga, bukan manusia. Kalau manusia tentu dia mengambil yang enak-enak saja, menyenangkan daging. Bagaimana manusia merasa nyaman, bagaimana manusia merasa enak, bagaimana manusia supaya terhibur, itu adalah kedagingan. Tapi Yesus sudah menunjukkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena di sini kita melihat di mana kita melihat Yohanes Yohanes 14 karena sini kita melihat di mana Yohanes 14 jelas katanya kepada kita supaya kita mengerti
di sini katanya kepada kita harus kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Karena di sini katakannya Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini pesan terakhir buat kita. Jadi katanya kepada kita, jika kita mengaku adalah anak-anak Allah, tentu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan katanya lebih daripada itu kita kerjakan. Jadi kita tidaklah santai-santai. Tidak saja kita itu sudah merasa kita ini sudah selamat. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, kita masih dipertanyakan. Jadi mari Bapak Saudaraku, koreksilah diri kita supaya kita menyadarinya. Jangan kita santai-santai saja menyenangkan daging kita, supaya kita jangan nanti menyesal belakang hari. Karena jelas di sini tadi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Yohanes 4 tadi, di mana kita baca tadi ayat 27 tadi, jelas di sini tadi ada penghakiman. Jadi jelas ini tadi katanya tadi kepada kita, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai kebenaran percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi sini tadi kita katakannya kepada kita, tidak ada ketakutan lagi. Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus menyertai, membimbing, menuntun, melindungi kita, mengajari kita, membukakan rahasia kepada firman Tuhan. Jadi kita tidak was-was lagi. Apakah saya ini masuk surga? Apakah ini saya masuk neraka? Kita tidak was-was lagi karena ada petunjuk, ada yang menyertai kita, bahwa kita ini sudah menjadi milik Allah. Di mana Efesus 1 ayat 14 itu. Jadi itu harus kita imani dan percayai, di mana juga mengatakan 1 Yohanes 1 pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi makanya Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, kemana kita ini? Kemana kita dibawa manusia ini? Jika kita hanya percaya kepada manusia, tentu kita dibawa larut untuk keindahan-keindahan dunia ini, untuk menyenangkan daging, untuk menikmati dunia ini. Tapi yang penting Bapak Saudaraku, sekarang yang terpikirkan ini, kemana kita akhirnya jika kita meninggalkan dunia ini. Walaupun mungkin kita di dunia ini saat ini kita bisa pesta pora dengan bersukaria, dengan begitu meriah mengikuti dunia ini. Tapi dunia ini akan sirna. Dunia ini kita akan tinggalkan. Yang bahan PR kita, kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini? Janganlah kita seperti orang kaya sama Lazarus. Kita melihat orang kaya itu pesta pora semenjak hidupnya, tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia masuk neraka. Dia mengatakan, Lazarus, panas. Jadi sini harus kita pikirkan, karena satupun kita ini tidak akan utuh di dalam dunia ini. Pasti semua kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Jadi itu harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan, jangan kita larut oleh dunia ini. Ayat 19 mengatakan kepada kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah melihat sesama kita. Bagaimana kita mengatakan saya ini anak Tuhan, sedangkan kita tidak melihat Tuhan itu, sedangkan kita tidak pernah bicara dengan Tuhan. Jadi buktinya adalah jika kita katakan saya ini anak Tuhan, harus kita buktikan kepada sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Barulah kita yakin ada Tuhan itu. Karena Tuhan mengatakan, makanya dibilang ada salib. Jadi kita tahu salib ini 3 kiri kanan. Kita lihat tujuan ini adalah 3. 2 kiri kanan, baru 1 ke atas. Jadi lebih banyak berbuat kita kepada sesama manusia, ya ini kiri kanan ini. Buktikan bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Buktikan bahwa kita itu adalah terang. Buktikan kita itu bahwa kita itu bercahaya, mengasihi sesama kita manusia. Jadi jika kita tidak mengasihi sesama manusia, mana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Itu firman Tuhan mengatakan tadi, itu tidak mungkin. Jadi buktinya, prakteknya adalah di dunia ini. Yang kita lakukan ini adalah dunia ini. Karena nggak mungkin kita mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi kita tidak pernah mengasihi sama manusia. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita menyadari, jangan kita egois, jangan kita mementingkan sendiri. Kita berdoa pada Tuhan, tapi kita tidak memperhatikan sesama kita manusia. Itu tidak akan berarti. Karena firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, sama seperti gong yang kumandang bunyinya. Jadi itu jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku. Jadi mari kita praktekkan tampil beda dengan anak-anak dunia ini. Berbuatlah semampu kita kepada sesama manusia. Jangan kita itu egois, jangan kita mementingkan diri sendiri. Ada istilah orang Karo, mandi seperti berenang kodok katanya. Dia itu berenang begini, nggak peduli dia yang belakang sana menjadi gelap karena air itu keruh jadinya, seperti karena di lumpur itu kalau tadinya bersih di depannya, sehingga dia kirikannya di lumpur itu naik sehingga belakang itu semua akan jadi berlumpur, keruh, tak kelihatan lagi. Tapi marilah kita pedulikan belakang kita ini, jangan kita egois. Mari kita mengasihi di belakang kita ini, karena dia juga adalah anak-anak Tuhan. Kita juga adalah anak Tuhan. Berarti kita sama di mata Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti apa yang kita harus jalankan. Jadi di sini ayat 21 mengatakan kepada kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi itu buktinya saudaraku. Buktinya jika kita mengasihi Allah, kita itu harus mengasihi saudara kita. Kita tidak mungkin mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan jika kita tidak menjadi terang, jika kita tidak menjadi contoh. Jadi inilah Bapak Saudaraku yang bisa kita renungkan di pada pagi hari ini, supaya kita membuka hati kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Tuhanlah yang berkata-kata dalam hati kita. Roh Tuhanlah yang menuntun, membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Roh Tuhanlah yang membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita, supaya kita itu layak untuk mendapatkan
kehidupan yang kekal itu. Jadi inilah firman Tuhan di pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan di mana saja kita tunjukkan bahwa kita itu menjadi anak-anak terang. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi dengan judul yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.